Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan perilaku korupsi kita ya. Perilaku korupsi khususnya bagi ASN dan lebih khusus lagi berkaitan dengan tugas kita ya sebagai pengawas ketenagakerjaan. Jadi kalau kita berbicara anti korupsi itu kita harus merujuk ke regulasi ya. Regulasi kita sudah mengatur, ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berkaitan dengan korupsi ini, dan juga itu diatur mengenai integritas kita juga itu adalah di Undang-Undang ASN ya Nomor 20 Tahun 2023. Dan tentu banyak lagi hal-hal yang bisa dijadikan kita referensi sebetulnya berkaitan dengan perilaku koruptif ASN ini. Pada umumnya perilaku ASN ini yang berkaitan dengan korupsi ini bisa ada beberapa ya. Yang pertama tentu bisa berkaitan dengan adanya suap menyuap. Yang pertama itu suap menyuap. Dengan adanya suap menyuap ini nanti akan bisa berpengaruh terhadap istilahnya pengambilan keputusan dari misalkan seorang pengawas ketenagakerjaan terhadap misalkan hasil pemeriksaan. Lalu adanya gratifikasi ini juga sangat rentan ya. Misalkan pengawas datang ke perusahaan, perusahaan memberikan misalkan bentuknya amplop kah atau mungkin hadiah kah, nah, itu adalah salah satu bentuk gratifikasi. Dan sudah sepatutnya kita sebagai ASN dengan integritas kita harus menolak terhadap hal-hal yang seperti itu, bahwa kita melaksanakan tugas itu murni adalah tupoksi kita sebagai pengawas, dan ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi itu nanti juga akan bisa berpengaruh terhadap istilahnya keputusan yang kita keluarkan ketika mengeluarkan pemeriksaan, misalkan ketika kita melakukan pembinaan terhadap perusahaan tersebut. Lalu perilaku yang lain bisa berupa pemerasan ya. Misalkan pemerasan itu terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak patuh, kita blackmail gitu, bagaimana agar si perusahaan itu memberikan uang kepada pengawas. Nah, ini adalah salah satu bentuk pemerasan. Lalu penggelapan dan juga manipulasi. Nah, ini berkaitan dengan data-data ya. Tentu perusahaan ketika misalkan kita melakukan pemeriksaan, ada data-data yang diberikan, dan kalau misalkan integritas kita itu terpengaruh, kita bisa juga istilahnya memanipulasi data-data tersebut. Dan terakhir perilakunya adalah penyalahgunaan wewenang. Nah, tentu sebagai pengawas kita punya istilahnya wewenang ya untuk masuk ke perusahaan, untuk melakukan pengambilan keterangan, minta data-data, bukti dan sebagainya. Dan berkaitan kewenangan ini sangat rentan sekali terhadap penyalahgunaan kalau kita memang tidak memiliki integritas. Oleh karena itu saya ingin mengajak rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, agar senantiasa menjaga integritas kita terhadap tadi ya perilaku ASN yang bersifat koruptif ini. Dan tentu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya ya. Tentu ketika kita melaksanakan tugas, kita bisa sampaikan kepada perusahaan bahwa kita datang itu sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Kita serahkan surat perintah tugasnya, kita jelaskan apa maksud kedatangan kita, dan ketika hasil pemeriksaan tersebut misalkan menunjukkan ada hal-hal yang masih kurang di perusahaan, maka kita bisa lakukan juga pembinaan dan juga tetap dikeluarkan nota pemeriksaannya, karena itu adalah bukti teguran tertulisnya terhadap perusahaan agar perusahaan itu melaksanakan apa yang sudah menjadi keharusan di bidang ketenagakerjaan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kepala, saya di Desa Dariksa. Saat ini saya sebagai pengawas ketenagakerjaan hari pertama dengan golongan 3B. Pada bulan ini, bulan depan maksud saya akan berencana untuk melakukan pembinaan terhadap PT Dwi Gamajaya yang berlokasi di Kalitanjung Barat, Kabupaten Cirebon.
Nah, materi yang akan saya bahas itu adalah berkaitan dengan pembinaan dasar, Pak. Karena ini saya lihat di WLKP ini masih kosong datanya, jadi akan saya fokuskan memang pembinaan dasarnya untuk yang berkaitan dengan wajib lapor ketenagakerjaan saja. Dengan adanya pembinaan ini nanti outputnya diharapkan pengurus itu bisa mengisi gitu ya data-data ketenagakerjaannya secara mandiri, sehingga kita di Disnaker itu memiliki data untuk evaluasi lebih lanjutnya seperti apa. Rencananya saya akan melakukan pada tanggal 24 di bulan depan. Jadi memang masih lama gitu ya, tapi harus disampaikan sejak bulan sebelumnya. Untuk administrasinya juga nanti akan dilengkapi dengan adanya surat pemberitahuan kepada perusahaan dan juga ada surat perintah untuk melaksanakan pembinaan ini. Mungkin ini bisa di-share oleh Bapak. Ya Pak Dida, silahkan laksanakan tugas pembinaan ini dengan baik. Persiapkan administrasi dari mulai SPT, pemberitahuan, dan lain-lain. Jangan lupa laksanakan sesuai SOP, gunakan seragam pengawas ketenagakerjaan, dan juga nanti agar dilaporkan hasil pembinaan-pembinaannya. Terima kasih ya Pak Dida ya. Baik, atur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kepala, untuk bulan depan saya di Desa Dariksa berencana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan ketenagakerjaan. Jadi sesuai dengan Permenaker, Permenaker nomor 11 tahun 2026 tentang tata cara pengawasan, bahwa pemeriksaan itu dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 5 perusahaan. Dan saya sudah berkoordinasi juga dengan TU di sini berkaitan untuk rencana bulan depan itu harus ada komposisi antara perusahaan yang ada di area Cirebon dengan area luar Cirebon, harus disesuaikan komposisinya agar berimbang nantinya. Dan untuk bulan depan itu ada 3 perusahaan di luar Cirebon dan 2 perusahaan di Cirebon. Nah, untuk yang area Cirebon ini ada 2, yaitu PT Equity World Futures Cirebon yang ada di CSB Mall, dan juga CV Indra Jaya Furniture yang ada di Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Nah, kedua inilah yang akan rencananya saya periksa mewakili area Cirebon. Untuk area luar Cirebonnya ada 3 perusahaan, semuanya ada di area Majalengka, Kabupaten Majalengka. Yang pertama ada CV Dharma Gumilang, lalu yang kedua ada Hojah Agro Perkasa, dan juga Dwi Karya Sejahtera. Nah, setelah saya cek ini WLKP-nya ya, jadi ada memang beberapa perusahaan yang sudah melakukan WLKP secara rutin, tetapi ada juga yang masih belum, sehingga nanti fokus untuk yang WLKP-nya sudah rutin mungkin akan lebih mendalam untuk pemeriksaannya. Sementara yang masih istilahnya belum pernah lapor, mungkin akan difokuskan pada hal-hal yang bersifat administrasi berkaitan pemeriksaan ini. Rencananya pemeriksaan akan mulai dari 8 bulan depan hingga ke tanggal 22. Jadi rata-rata sekitar 3 minggu ya, kurang lebih 3 minggu ke depan pelaksanaannya untuk 5 perusahaan ini. Untuk lebih jelasnya bisa dicek di sini. Ya Pak Dida Sadariksa, silahkan dilaksanakan rencana kerja pemeriksaannya di bulan depan. Laksanakan dengan sungguh-sungguh, laksanakan sesuai SOP, dan periksa kembali norma kerja dan norma K3 di perusahaan. Pastikan mereka menerapkan norma-norma tersebut. Dan laporkan hasil pemeriksaan Bapak nanti secara berkala kepada kami. Terima kasih Pak Dida Sadariksa. Ya, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan suratnya Kang ya, saya datangkan buat pemeriksaan ketenagakerjaan. Memang harus berkas yang dicek gitu ya oleh saya sebagai pengawas ketenagakerjaan terhadap Dharma Gumilang. Hari Akang teh namanya siapa? Abdi Mah Agus Nurjaman. Agus Nurjaman. Posisi sebagai non Akang di. Tadinya mah kan kita tuh mau bikin grup ya, jadi mau bikin PT lah awalnya mah kan gitu. Jadi yang atas nama saya pribadi mah, yang CP Putra Permai Mandiri,
Terus ini yang ini mah atas nama ponakan saya sebenarnya mah, Oh, sama Pak Ridwan. Ridwan teh ponakan Ponakan. berarti. Oh. Ya, masih saudara lah gitu, Mm-mm. anak bibi lah kalau saya gitu. Ya, berarti bikin si Dharma Gumilang Dharma ini. Gumilang. Nah, tadinya Heeh. mau fokus ke untuk study tour kan gitu, cuman Oh, di Dangusan nanti tadinya untuk tadi itu. khusus meskipun ada di NIB ada beberapa bidang kan gitu ya. Ini Itu NIB juga ini ya. udah dibikinkan Ah, spanduknya kan spanduk gitu. ya. Heeh. Cuman beda lagi kebijakannya Pak Mm-mm. Deddy Mulyadinya tuh. Jadi kan sekarang mah sekolah-sekolah kan Nah, nggak emang boleh itunya. mainannya kan saya kan di sekolah-sekolah ya Ya, tidak boleh kan gitu, akhirnya nggak boleh begitu study bikinin itu tour. baru baru sempat bikin ini aja gitu, udah termasuk transaksi tidak ada sama sekali ya, terus rekening CP pun belum dibikinkan kan gitu, terus Mm-mm. PKP pun belum diproses sama saya itu kan gitu, Ya. karena emang tadinya fokus ke sana. Heeh. Jadi mati Berarti, suri lah ini kan ya. itu belum diproses Jadi apa-apa sejak cuma tahun 2022 mah kan sebelum Pak Gubernur dilantik. Tapi iya sempat belum cepet jalan berarti. belum sempat jalan, dan saya Oh. beberapa kali promosi kan gitu. Mm-mm. Tapi arahnya Tetap memang buat pending buat kan tur gitu. sekolah intinya gitu ya. Buat bagi sekolah. Oh, oke. Berarti perizinan mah udah dibuat, akte pendirian juga udah dibikin, Udah dibikin. udah ke notaris berarti ya. Udah. Hmm. Ini makan Ini berarti kan Pak Ridwan teh sebagai komisaris. komisarisnya ini. Ya, Hari Bapak Yana teh yang mana? Bapak Yana kebetulan lagi nggak ada. Oh, tapi di sini Ini, juga di iya, mana teman atau bukan di sini sih, tapi di Cikasarung. oh, Cikasarung. Oh, posisi di Cikasarung. Hmm. Pak Yana sama Pak Ridwan sama Ibu Rini yang Ini orang Banjaran. Banjaran. Oh, di sana di Nah, atasnya. Hmm. Hari Kang Agus di sini sebagai tadi apa? Nah, saya mah tadinya kan ini kan karena emang satu tim dengan saya tadinya ya, jadi saya pegang SMP Putra Permai Mandiri, Ya. terus ini dipegang sama ponakan saya kan gitu Tadi kan. Putra Permai bergerak di bidang Kalau saya di pengadaan, pengadaan barang. Oh. Oh. Nah, Oh. tadinya harapannya kan kalau cita-cita kan gitu ya, tadinya harapannya kan bisa bikin beberapa CP sehingga terbentuklah grup misalkan PT kan gitu tadinya tuh. Nah, cita-cita mah kan gitu. Bikin apa? Ekosistem bisnis gitu ya, Ekosistem pengadaan bisnis lah, ada, ekosistem misalkan buat bisnis. krediturnya ada, kayak gitu ya. Oh, arahnya mah ke sana. Berarti sejak didirikan 2022 belum pernah operasional. Belum ya ini. Berarti pekerja juga nggak ada. Iya, Rekrutmen nggak ada berarti ya, kayak gitu ya. nggak ada. Jadi selama ini Tadinya mah saya udah narik-narik yang apa sih? TL tuh tour leader ya kan gitu, yang dari daerah Bantarji ya udah biasa kan gitu. udah ada Tadinya mah tuh ngajakin gitu, udah. orang-orang ini nyaman kan gitu, malahan baju pun saya udah bikin kan gitu, baju seragam pun Oh, sudah sampai sana, udah udah berseragam. bikin kan gitu. Ya. Cuman ternyata di perjalanan kan ya beda Jadi, cerita kan. ketika mau misalnya launching, Ah, ada kebijakan apa di istilahnya penghentian orang kan gitu ya, gitu. di kebijakan Pak Gubernur, jadinya belum Jadi kesini operasi. males lah kata saya itu kan gitu, kaitannya dengan itu kan gitu jadi. Tapi untuk di bidang lain berkaitan dengan tour ini nggak ada gitu, misalkan selain yang sekolah gitu kerjasama dengan Kalau apa untuk gitu. pengadaan karena kebetulan kan pakainya yang ini sih yang CP beberapa jadi ditambahkan emang persaingan kalau sekarang mah ya. Iya. Jadi sementara kan ya untuk CP yang ini juga hanya beberapa kan gitu, jadi nggak perlu pakai 2 CP kan gitu. Iya. Berarti ini mah istilahnya baru sampai Terus dibikin Pak aja Ridwannya gitu ya. keburu jadi bekerja gitu, kerja di perusahaan kan gitu, tadinya mau fokus ke CP jadi malah kerja di perusahaan. Berarti pas pendirian mah memang posisi Pak Ridwan teh belum bekerja, makanya bekerja. Jadi difokuskan di sini, jadi istilahnya itu ya. masih di komisaris saya. Oh, masih di ini. Kalau Pak Ridwan masuk di struktur komisaris saya. Komisaris yang Permai. Yang Putra Permai. Oh, Gitu. dia terus bikin yang ini dengan posisi sebagai pemilik gitu ya, Ya, Pak Ridwan teh. Oke. Berarti perizinan dibikin, akte dibikin gitu ya. Cuman belum sempat operasional. belum.
Sama sekali belum berarti ya? Belum, rekening pun belum dibikin. Ikut tender gitu belum pernah juga? Kalau ikut tender kan sekarang kan harus agak ribet tuh ya. Nah Mm-mm. kebetulan yang saya yang udah lengkap makan gitu. Maksudnya kan Oh yang yang lengkap pertama itunya kalau ya. tender kan harus e-katalog ya. Iya betul. Harus e-katalog, harus PKP kan gitu. Iya. Berarti Betul. sama sekali belum pernah Belum, berkegiatan ya belum. untuk si CV Dharma Gumilang. Nah, Oke. Nah ini rencana ke depannya ya. Ke depannya ini mau kayak gimana Kang? Untuk si CV Dharma Gumilang teh. Apakah kalau mau tetap dilanjut atau misalnya tadi karena udah malas mau ditutup atau gimana gitu? Heeh. kalau punya modal masih ya, kalau punya modal ya pengen dibuka kan gitu, Hmm. pembuka rekening terus urus PKP-nya karena sekarang kan harus CP itu kan harus PKP Pak ya, Ya, betul. harus PKP kan gitu. Cuman kata saya juga jadi sekarang mah ya kondisinya Belum seperti mungkin ya. ini kan Heeh. gitu. Jadi masih fokus ke Jadi yang CV Putra Permai CP dulu. Putra Permai pun hanya beberapa kan gitu, gak Ya. maksimal. Heeh. Dan termasuk saya pun tadinya hanya mengurus CP kan gitu, cuman Hmm. pas 2025 kan gitu, ini nggak kekejar kan penghasilan kan gitu ya. Ya, ya. Akhirnya udahlah Coba masuk yang lagi lain kan gitu gitu, ya. ngelamar lagi. Dan saya juga dulunya di Erlangga, Oh, di tempat yang dulu Pak di Ridwan sekarang. Erlangga, ya, tapi di Majalengkanya saya mah 10 Heeh. tahun. Oh, di Erlangga teh. 2022 mengundurkan Erlangga diri Majalengka di sebelah mana? di Puspa Indah, Puspa Indah. kantornya mah Jalan Puspa Indah. yang belakang Polres lah kalau ini. Oh, belakang Polres. Belakang Polres. Oh, di sini. Di situ. Ya, ya. Oh, masuknya ke dalamnya. Ah, Oh, ya, ya. tadinya mah kan gitu, cuma 2022 saya mengundurkan diri. Udah 10 tahun padahal di sana teh. Udah 10 tahun di sana. Bikin CP lah pertamanya mah yang Putra Permai kan gitu. Hmm. Sama Ridwan. Ya, Ridwan juga awalnya mah bantu-bantu saya di Erlangga kan gitu. Cuman gaji Ridwan gak ketutup dari CP itu kan gitu. Iya. Kebutuhan operasional ketutup, akhirnya Ridwan loncat kerja, saya juga loncat kerja lagi kan gitu. Oh, sekarang di Yudhistira. Kalau sekarang saya di Yudhistira. Yudhistira Majalengka di mana? Gitu. Kalau Majalengka kebetulan gak punya kantor jadi di rumah. Oh, di rumah Di itunya. rumah aja, jadi termasuk udah kuku di rumah, Heeh. gak punya kantor Dari paling perwakilan. dekat berarti di Cirebon. Cirebon, Berarti supply dari Cirebon, ya bawa dulu ke sini, terus distribusi ke paling saya ke sekolah-sekolah. kantor tuh 1 minggu 1 kali, paling 1 minggu 1 kali atau 2 Buat minggu istilahnya 1 kali. ngambil barang Ngambil gitu barang, ya. ya. Oh, Karena jadi kan emang sehari-hari mah di sini. tadinya saya nggak mau yang terikat ya, karena emang punya CP juga kan gitu. Tapi gimana caranya ya minimal dapat gaji per bulan gitu. Oh, yang bisa menyesuaikan, fleksibel Iya. gitu ya. Kebetulan saya diminta terus sama Yudhistiranya karena mungkin kan pengalaman di marketing kan saya 10 Iya. tahun lah. Gitu, Pengalaman 10 di tahun Erlangga ya, ya. pengalaman di Erlangga. Ya. Berarti untuk yang CV Dharma Gumilang mah ya istilahnya teh mati suri Iya. gitu ya. Mati suri, belum berkegiatan, belum sempat berkegiatan. Mudah-mudahan mah nanti modalnya tambah besar ya, bisa jalan lagi gitu ya, bisa rekrut pekerja. Ya, mungkin dari saya mah berkaitan dengan pemeriksaan mah kan ini ya, untuk mengecek kondisi di lapangan ya. Iya. Ternyata memang tidak beroperasi, hanya baru sempat ngurus perizinan saja. Perizinan saja ya. Kedepannya mah mungkin tolong diupdate aja laporan ketenaga kerjaannya. Siap. Jadi ada WLKP di sini tuh kan disebutkan di NIB ini adalah bukti pemenuhan laporan pertama wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan atau LKP. Nah ini selain laporan pertama itu ketika didirikan ada juga laporan berkalanya. Di setahun sekali itu dilaporkan gitu ya. Kalau misalkan istilahnya belum mau ditutup gitu ya, belum tutup jadi dilaporkan walaupun misalkan kondisinya cuman Kang Ridwan aja sebagai istilahnya pemiliknya gitu ya. Itu dilaporkan aja memang kondisinya belum ada pekerjaan gitu. Jadi arahannya memang ketika belum beroperasi dilakukan aja pelaporan wajib lapor ke tenaga kerjaan di perusahaannya seperti itu. Oke, mungkin gitu ya, kita juga nggak akan lama-lama Kang ya, karena itu nggak ada operasional juga, nggak ada yang bisa dicek lebih lanjut istilahnya. Titipan saya itu nanti untuk dibuatkan laporannya tenaga kerjaannya. Nah, ini mungkin ada berkas yang harus di tanda tangan gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kepala BPD, saya Dita Sadadiksa, saat ini sebagai pengawas ketenagakerjaan ahli pertama golongan 3B. Saya ingin menyampaikan rencana pembinaan ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang lebih mendetail untuk dilakukan bulan depan, yaitu PT Dwi Gama Jaya. Jadi memang berdasarkan telahan WLKP itu, PT Dwi Gama Jaya ini masih belum sesuai, ya, belum sesuai berkaitan dengan upah minimum yang harus diberlakukan di perusahaan. Ini harus dicek lebih lanjut apakah memang dia belum patuh terhadap upah minimum itu karena dia termasuk perusahaan mikro atau kecil, ataupun ketika memang sudah menengah atau besar, maka dia seharusnya sudah wajib untuk melaksanakan atau menerapkan upah minimum ini. Jadi nanti saya akan mengecek lebih lanjut apakah memang kondisi perusahaan tersebut memenuhi kriteria gitu ya untuk menerapkan upah di bawah minimum, tentunya dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dan juga pekerja. Lalu lebih lanjut lagi saya juga ingin mengecek mengenai kondisi lembur di perusahaan. Jadi seringkali ya perusahaan itu salah dalam hal menerapkan perhitungan lemburnya. Jadi saya mau mengecek apakah memang perusahaan itu sudah melaksanakan perhitungan lembur yang sesuai atau belum. Tentu jika memang hasilnya nanti belum ada kesesuaian, nanti akan segera dilakukan koreksi. Dan jika memang ada upah yang memang harus istilahnya dipenuhi gitu ya, sisa-sisa kekurangan upah itu, maka nanti akan dibuatkan penetapan oleh kami pengawas ketenagakerjaan agar perusahaan membayar kekurangan upah tersebut. Lalu pembinaan teknis lainnya adalah tentang K3 juga. Harus dicek juga apakah memang peralatan-peralatan K3 di perusahaan itu sudah dilakukan periksa uji atau belum. Karena sekurang-kurangnya di perusahaan itu pasti ada yang namanya instalasi listrik. Betul. Dan juga instalasi penyaluran petir. Sekurang-kurangnya pasti dua alat itu seharusnya sudah dilakukan periksa uji secara berkala oleh perusahaan. Betul. Dan ini harus diberikan istilahnya pemahaman juga bahwa ada kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan periksa uji terhadap peralatan K3-nya. Ini berkasa Pak. Siap. Baik Pak Riza, terkait pembinaan yang akan dilaksanakan di bulan depan, silakan berikan pemahaman sebaik mungkin terkait pelaksanaan norma kerja dan norma K3 di perusahaan. Pastikan perusahaan memahami dengan baik apa-apa saja yang harus diterapkan, dan pastikan juga bahwa alat uji K3-nya memang terperiksa juga secara berkala. Ini menjaga daripada tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut. Terima kasih, laksanakan sesuai SOP dan laporkan hasil pekerjaannya. Terima kasih Pak Dida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana pemeriksaan pengujian peralatan mobile crane di lapangan. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah pemeriksaan dokumen terlebih dahulu. Kita mengecek bagaimana kecocokan antara nameplate yang ada di alat ini dengan dokumen yang diberikan oleh pihak perusahaan. Langkah kedua adalah pemeriksaan visual. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengitari alat untuk mengecek bagaimana posisi alat itu diparkir. Sambil dicek juga apakah ada kebocoran pada mesin, pada hidrolik.
buat banyak orang pemeriksaan dengan kerja food. Jadi kerja food ada banyak suara dari itu ada suara-suara yang tidak biasa ketika mesin dinyalakan. Ini kondisinya satu yang normal secara umum. Tahapan selanjutnya adalah pengujian fungsi terhadap unit. Pertama, gerakan yang dilakukan adalah gerakan mengangkat dari boomnya. Kita akan melakukan pemeriksaan pengujian terhadap pesawat angkut jenis forklift. Nah, di sini kita akan menentukan antara data pada dokumen dengan nameplate pada unit. Kita pastikan sama, kita mulai ke pemeriksaan visualnya. Pemeriksaan visual ini tujuannya untuk memastikan bahwa memang kondisi alat itu dalam keadaan yang baik para kata-kata masalah. Lalu kita lanjut ke bagian pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan terhadap webbing sling ya. Webbing sling ini salah satu jenis banduk dalam angkat angkut. Di sini jenisnya webbing sling berwarna merah, berarti dia desakan warnanya berkapasitas 5 ton. Dan kita bisa cek juga dari label ya, tertera pada unit ini, alat ini. Tertera di sini WLL-nya 5 ton dengan panjangnya 8 meter, safety faktornya 6. Hanya dari polyester. Kita cek berikutnya setelah mencocokkan data teknis dan juga pada label. Kita cek kondisi visualnya, apakah ada potongan atau sayatan, sobekan atau lubang, terus juga adanya keausan dan kondisi jahitan dari alat ini. Selanjutnya kita mengecek pengukuran terhadap dimensi dari
framing ini.